Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani, jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Nah, video kali ini diajukan untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah Etika Bisnis dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan 10 pertanyaan yang berkaitan seputar etika bisnis dalam Islam. Pertanyaan pertama, apa itu agama Islam? Agama Islam terdiri dari dua kata, yaitu agama dan Islam. Pertama adalah agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Sedangkan Islam adalah berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah SWT. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Jadi, agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan atau akidah dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah ataupun syariah, yang mana menentukan proses berpikir, berbuat, dan proses terbentuknya kata hati atau akhlak. Pertanyaan kedua, bagaimana ruang lingkup atau cakupan dari agama Islam? Nah, ruang lingkup atau cakupan dari agama Islam terbagi menjadi 3. Pertama adalah akidah. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Menurut etimologinya, akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan. Kemudian atau siq yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Kemudian al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan. Dan yang terakhir ar-rabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan secara terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti. Akidah juga dapat diartikan sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengar, dan fitrah. Nah, teman-teman, ilmu akidah ini juga terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada namanya ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid ini adalah ilmu yang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dipercayai. Nah, ilmu tauhid ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya adalah tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid ar-rububiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Kemudian yang kedua ilmu usuluddin atau kepercayaan dalam agama Islam. Nah, kepercayaan kepada Allah SWT dan pesuruhnya. Kemudian yang ketiga ilmu ma'rifat, yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan cara-cara mengenal Allah SWT. Yang keempat ilmu kalam, yaitu akidah dengan dalil-dalil akliyah atau ilmiah sebagai perisai terhadap tantangan dari pihak lawan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah syariah. Tadi adalah akidah, yang kedua syariah. Syariah secara etimologi berasal dari kata syar'u yang memiliki arti membuat jalan, penjelasan, tempat yang didatangi, dan jalan. Adapun secara terminologi, syariat memiliki makna umum dan khusus. Nah, makna syariah secara umum adalah agama yang telah dibuat oleh Allah, mencakup akidah atau keyakinan dan hukum-hukumnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah akhlak. Pengertian dari akhlak secara etimologi berasal dari kata khalaqa yang berarti menciptakan, membuat, atau menjadikan. Akhlak adalah kata yang berbentuk mufrad yang jamaknya adalah khuluqun, yang berarti perangai, tabiat,
adat atau kholakon yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Sedangkan secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan ibadah dan muamalah? Nah, yang pertama ibadah. Ibadah merupakan bentuk penghambaan seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama namanya adalah ibadah secara etimologi. Nah, kata ibadah merupakan bentuk isim masdar atau kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yakni abada ya'budu, ibadatan wa u'budiyatan, yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah, atau dengan kata lain al-tanassu dengan arti beribadah. Kemudian ibadah secara terminologi. Nah, ibadah secara terminologi ini sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradawi yang mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama. Karena ibadah tanpa unsur cinta bukanlah ibadah yang sebenar-benarnya. Teman-teman, pembagian ibadah-ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim di dunia dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama namanya adalah ibadah khosoh atau ibadah khusus. Nah, ibadah khusus ini adalah apa yang ditetapkan oleh Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan caranya yang tertentu, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua namanya adalah ibadah ammah atau ibadah umum. Nah, ibadah umum ini adalah segala amal yang diinginkan Allah. Misalnya dalam masalah muamalah, ada namanya jual beli, politik, ekonomi dan sosial, budaya, pendidikan, dan amalan soleh lainnya. Kemudian ada namanya prinsip-prinsip ibadah. Nah, prinsip ibadah ini harus diperhatikan oleh setiap orang muslim karena merupakan hal yang sangat penting dalam mengantarkan kegiatan ibadah manusia kepada penerimaan dan penolakan. Nah, prinsip ibadah dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ibadah dilaksanakan tanpa perantara. Ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Kemudian, ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah tujuan ibadah. Nah, ibadah dalam Islam merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, fungsi dari ibadah ini adalah membentuk manusia muslim yang bertakwa. Selanjutnya, muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu amala yu'milu muamalatan wa imalan, yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan pengertian muamalah secara terminologi memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama. Yang kedua, muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain atau individu dengan negara Islam dan atau negara Islam dengan negara lain. Yang ketiga, muamalah adalah peraturan-peraturan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa tujuan dari syariat-syariat Islam? Nah, tujuan dari syariat Islam menurut buku Syariah dan Ibadah oleh Pamator 1999 yang disusun oleh tim dirasa Islamiyah dari Universitas Islam Jakarta, ada 5 hal pokok yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Yang pertama, memelihara kemaslahatan agama atau hifzul ad-din. Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memilih agama seperti ayat Al-Quran yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256.
Akan tetapi, untuk terpeliharanya ajaran Islam dan terciptanya rahmatan lil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala telah membuat peraturan-peraturan termasuk larangan berbuat musyrik dan murtad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Nah, dengan adanya syariat Islam, maka dosa syirik maupun murtad akan ditumpas. Kemudian selanjutnya yang kedua, memelihara jiwa atau hifzul an-nafsi. Nah, agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Oleh sebab itu, diberlakukanlah hukum kisos yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Seseorang yang telah membunuh orang lain akan dibunuh. Seseorang yang telah mencederai orang lain maka akan dicederai. Dan seseorang yang telah menyakiti orang lain akan disakiti secara setimpal. Dengan demikian, seseorang akan takut melakukan kejahatan. Ayat Al-Quran yang menegaskan kalimat tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu kisos atau pembalasan pada orang-orang yang dibunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Namun teman-teman, kisos tidak diberlakukan jika si pelaku dimaafkan oleh yang bersangkutan atau dai'at ataupun ganti rugi telah dibayarkan secara wajar. Ayat Al-Quran yang menerangkan hal ini adalah artinya barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti cara yang baik dan hendaklah orang yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Dengan adanya syariat Islam, maka pembunuhan akan ditanggulangi karena para calon pembunuh akan berpikir ulang untuk membunuh karena nyawanya sebagai taruhannya. Dengan begitu, jiwa orang beriman akan terpelihara. Selanjutnya yang ketiga, memelihara akal atau hifzul al-aqli. Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat qauliyah atau Al-Quran dan kauniyah atau sunnatullah menuju manusia kamil. Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akal adalah dengan menghindari khamar atau minuman keras dan judi. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan sebagai berikut, yang artinya, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai khamar atau minuman keras dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Syariat Islam akan memelihara umat manusia dari dosa bermabuk-mabukan dan dosa perjudian. Yang keempat, memelihara keturunan dan kehormatan. Hifzul an-nasli. Islam secara jelas mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Di dalam syariat Islam telah dijelaskan ketentuan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah mengatur hal-hal ini dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mungkin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya,
syariat Islam akan menghukum dengan tegas secara fisik, dengan cambuk, dan emosional dengan disaksikan banyak orang, agar para pezina bertaubat. Selanjutnya, yang kelima, memelihara harta benda ataupun hifzil al-mal. Dengan adanya syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman karena Islam mengenal hukum had, yaitu potong tangan dan ataupun kaki, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagaimana pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Nah, hukuman ini bukan diberlakukan dengan semena-mena. Ada batasan tertentu dan alasan yang sangat kuat sebelum diputuskan. Jadi, bukan berarti mencuri dengan serta-merta dihukum potong tangan ya teman-teman. Dilihat dulu akar masalahnya dan apa yang dicurinya serta kadarnya. Jika ia mencuri karena lapar dan hanya mengambil beberapa butir buah untuk mengganjal laparnya, tentunya tidak akan dipotong tangan. Berbeda dengan para koruptor yang sengaja memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatannya. Tentunya hukuman berat sudah pasti untuk dirinya. Dengan demikian, syariat Islam akan menjadi andalan dalam menjaga suasana tertib masyarakat terhadap berbagai tindakan pencurian. Pertanyaan kelima, apa sumber utama ajaran Islam? Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu ada 3 macam ya teman-teman, diantaranya yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dari kalangan para ulama, sumber paling utama itu adalah Al-Quran dan hadis ataupun sunnah. Kita akan membahas Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat, pengembangan ilmu teknologi yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis. Nah, hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Hadis merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan ataupun persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Menurut ulama salaf, as-sunnah ialah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. As-sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan pertanyaan yang keenam, apa sebenarnya etika dalam Islam? Secara etimologis, menurut Endang Saifuddin Ansori, etika berarti perbuatan dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata khuliq atau pencipta dan makhluk atau yang diciptakan. Akan tetapi, ditemukan juga pengertian etika berasal dari kata jamak dalam bahasa Arabnya akhlak. Kata mufradnya adalah khulqu, yang berarti sajiyah atau perangai, mur'ayyah budi, tabi'in tabiat, dan adab ataupun kesopanan. Etika pada umumnya diidentikan dengan moral atau moralitas. Meskipun sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Nah, secara singkat, etika jika moral lebih cenderung pada pengertian,
nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, etika mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk, ataupun etis atau ilmu al-akhlak, dan moral atau akhlak adalah prakteknya. Sering pula yang dimaksud dengan etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk. Sementara dalam bahasa Arab, etika dikenal juga sebagai akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika itu sendiri. Menurut Hamzah Ya'qub, etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul, atau tepatnya etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jika kita telah membahas etika, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang ketujuh, yaitu bisnis. Apa itu bisnis? Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya digunakan al-tijarah, al-ba'i, tadayantum, dan istaro. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu al-tijarah, dan dalam bahasa Arab, tijaroha, berawal dari kata dasar tajara, tajran, wa tijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. At-tijaratun wal mu'jar, yaitu perdagangan, perniagaan. Menurut Kamus Al-Munawwir, menurut Ar-Raqib Al-Safani dalam Mufrad fi Qarib Al-Quran, at-tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa bisnis dalam Al-Quran adalah tijarah. Pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian, serta bisnis tidak boleh dilakukan dengan penipuan dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan. Nah, pertanyaan ke-8, apa sebenarnya etika bisnis dalam Islam? Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui makna atau pengertian dari kata etika, bisnis, dan Islam, maka dapat digabungkan makna ketiganya adalah bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut business form dan atau business person yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi, etika bisnis Islam ini adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Vincent Berry dalam bukunya Moral Issue in Business, menyatakan bahwa etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontak bisnis. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-9. Apa itu harta dan bagaimana cara memperolehnya dalam Islam? Harta atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal, secara bahasa berarti condong, cenderung, ataupun miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memeliharanya, ataupun memilikinya.
Ibnu Najim mengatakan bahwa harta kekayaan sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama usul fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu, dan hal itu terutama menyangkut yang konkret. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur. Yang pertama, unsur aniyah, dan yang kedua, unsur uruf. Unsur aniyah berarti harta itu berwujud atau kenyataan atau ayun. Sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur uruf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun maknawiyah. Nah, dalam Islam, kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat 5 maqasid syariah yang salah satu diantaranya adalah al-mal atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya. Serta melarang penipuan, riba, dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya. Harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29 sampai dengan 32. Nah, selain harta, hal penting dalam bahasan syariah Islam yaitu tentang kepemilikan harta itu sendiri. Nah, kepemilikan atau al-milkiyah adalah istilah hukum Islam yang menandakan hubungan antara manusia dan harta yang menjadikan harta itu secara khusus melekat padanya. Berdasarkan definisi ini, perolehan properti oleh seseorang individu dengan cara yang sah memberikan hak kepadanya untuk memiliki hubungan eksklusif dengan properti itu, menggunakannya atau menanganinya selama tidak ada hambatan hukum untuk berurusan seperti itu. Kemudian pada dasarnya, menurut firman Allah, sesungguhnya seluruh harta atau kekayaan adalah milik Allah, seperti firman-Nya pada ayat Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 20, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika ia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa-apa yang belum pernah diberikan kepada seseorang pun di antara umat-umat yang lain.'" Dalam Islam, kepemilikan harta dibagi atas kepemilikan pribadi atau individu, kepemilikan bersama atau komunal, kemudian umum, dan kepemilikan milik negara. Islam mengakui kepemilikan individu asal didapatkan dan dibelanjakan dengan jalan yang syariah. Harta pribadi dalam penggunaannya tidak boleh memiliki dampak negatif terhadap pihak lain. Kemudian selain itu, individu bebas dalam pemanfaatan harta miliknya secara produktif, melindungi harta tersebut dan memindahkannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada. Nah, hal ini untuk mengurangi kesia-siaan dalam kepemilikan harta. Selain kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui kepemilikan umum dan negara. Nah, kepemilikan umum ini meliputi mineral padat, cair, dan gas yang asalnya dari dalam perut bumi.
Benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam golongan milik umum karena memiliki kebermanfaatan besar bagi masyarakat dan menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri, sehingga dimasukkan ke dalam golongan harta milik umum dan dikelola oleh negara. Sedangkan harta milik negara yaitu segala bentuk penarikan yang dilakukan oleh negara secara syar'i kepada masyarakatnya, seperti pajak, hasil pengelolaan pertanian, perdagangan, dan industri yang masuk ke dalam kas negara. Nah, harta milik negara ini kemudian dibelanjakan untuk kepentingan warganya. Dan pertanyaan yang terakhir, seperti apa bekerja dalam panduan Islam? Nah, istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun waktu malam, dari pagi hingga sore terus-menerus tidak mengenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Nah, dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, maupun negara tanpa menyusahkan dan menjadi beban bagi orang lain. Adapun kerja atau amal dalam pengertian yang khusus yaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses seluruh kegiatan ekonomi. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbagi menjadi kerja yang bercorak jasmani atau fisikal dan kerja yang bercorak akli atau pikiran ataupun mental. Nah, ini mengindikasikan bahwa kerja dalam Islam meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan dari upah atau bayaran. Baik kerja itu bercorak jasmani atau fisikal seperti buruh, pertanian, pertukangan, dan sebagainya, atau kerja yang bercorak akli ataupun mental seperti pegawai negeri, guru ataupun dosen, dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan selain memakan dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam selalu makan dari hasil usahanya. Dengan demikian, kerja dan amal sesungguhnya mempunyai terjemahan yang sama meskipun masyarakat mengenalnya dari sudut yang berbeda. Amal seringkali diberi makna pada tindakan atau kerja kebajikan, sedangkan kerja dikategorikan pada tindakan manusia yang menghasilkan upah atau gaji dalam bentuk uang maupun material dan sebagainya yang bersifat ekonomi untuk menjaga kelangsungan hidup bagi diri sendiri atau orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, berdasarkan pada uraian tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa kerja mencakup segala macam pekerjaan yang menghasilkan imbalan jasa, baik berbentuk kegiatan, jasmaniah, material, seperti kerajinan tangan, atau yang berbentuk kegiatan pikiran seperti perwalian negara, jabatan-jabatan keahlian, dan atau bentuk spiritual. Tegasnya, segala macam usaha yang bersifat material atau moral menurut pandangan Islam merupakan amal ataupun kerja. Pertanyaan beserta jawabannya dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.